dibanding bulan-bulan sebelumnya. Coba next. Dibanding bulan April kalau lihat ya, itu keseimbangan prima cuma 28, sekarang 58,6. Terus defisitnya 0,6, tapi ini kali ini cuma 4 bulan kan. Jadi kalau ngalinya 12/4 kali itu, jadi 3 kali ini kira-kira 1,8. Hitung-hitungan kacau nih. Gue boleh dong mereka pakai kacau, gue juga boleh pakai kacau. Cara ngitung kacau, gak apa-apa. 1,8 sekarang 1,7, sekitar segitulah, nggak berubah. Di situ menunjukkan bahwa ya emang anggaran kita bagus. Yang dibilang ugal-ugalan atau berupaya membuat anggaran yang kacau sehingga mengganggu stabilitas nilai tukar, saya agak bingung dari mana. Dari sini bagus semua. Pajaknya naik, defisitnya terjaga. Jadi kondisi fiskal amat baik. Pak Wamen, Pak Dirjen-Dirjen ini semuanya memastikan itu terjadi. Pak Bimo aja baru jalan kemana? Kalimantan sama Jogja. Ya, jalan-jalan kali ya. Dia memastikan bagian bawah, di bawahnya mengerti apa target kita dan apa yang harus mereka kerjakan. Pak Jaka juga sama. Oke, next. Nanti untuk pendapat bea cukai kan sebentar lagi kan kita jalankan mesin ya Pak ya? Untuk mendeteksi penghitungan rokok secara otomatis yang di-link ke pusat ya Pak. Kapan itu mulai jalan Pak? Juni ya udah mulai jalan. Itu programnya kan nanti 6 bulan kepasang sama mesinnya ya Pak ya. Nanti penghitungan rokok di pabrik akan otomatis langsung masuk ke sini ke bea cukai sehingga tidak ada kebocoran lagi. Deteksinya cukup canggih, termasuk salah salah peruntukan, salah personifikasi itu bisa terdeteksi langsung dengan sistem yang baru. Nanti kalau begitu launching kita undang semuanya teman-teman media. Next, ini pendapatan negara udah saya bilang tadi yang tumbuh cukup signifikan. Yang ini PPH badan dan deposit PPH badan itu di bulan Mei itu tumbuhnya 23,9%. Padahal di bulan April hanya tumbuh 5,1%. Jadi ini tadi yang bikin saya takut nih. April kok cuma tumbuh segini? Padahal yang tumbuh kencang kan, lain tumbuh kencang. Ternyata di bulan Mei balik ke level yang normal, dia tumbuhnya 23,9%. Dari 132,5 naik ke 167,6%. Jadi kekhawatiran saya yang sebelumnya mungkin perusahaan pada bangkrut nih. Jadi bayarnya kecil, hanya tumbuh 5,1%. Ternyata salah. Ternyata mereka juga cukup sehat, pertumbuhannya itu 23,9%. Di bawah lagi ada PPN dan PPNBM, tumbuhnya 41,3% dibanding tahun lalu. Lebih bagus dibanding bulan sebelumnya yang 40,2%. Jadi ini semua menunjukkan bahwa ada perbaikan real di perekonomian. Ketika ada kritik bahwa ekonomi cuma di kertas saja, tidak di real ekonomi masyarakat, saya tidak tutup kuping terhadap masukan itu. Saya periksa kemana-mana dan termasuk melihat data ini, bener enggak? Memang turun semuanya. Kalau di sini kelihatan naik semua nih, tumbuhnya cukup kenceng. Jadi data ini menunjukkan bahwa perbaikan yang ada di ekonomi betul-betul sedang terjadi. Jadi Menteri Keuangan nggak bohong, pemerintah nggak bohong. Karena kalau ada yang masalah, kita akan memberi stimulus duluan. Seperti di bulan Juni ini, kita sudah memberi stimulus tambahan dalam bentuk gaji bulan ke-13. Nanti mungkin dulu pernah diumumkan oleh Pak Presiden juga. Saya menekankan lagi itu ada. Ini akan mendorong lagi ekonomi kita di triwulan ketiga, triwulan kedua tahun ini. Kalau kita lihat pertumbuhan realisasinya, yang saya bilang tadi 22,1% dari 83,3 ke 834,4. Katanya di sini Cortex memberi kontribusi yang cukup signifikan.
Dulu kan Cortex dianggap atau diperkirakan nggak akan berjalan dengan baik tahun ini. Ya emang awal tahun ada gangguan sedikit, tapi rupanya secara keseluruhan sih masih cukup bagus.